Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik unsur hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga terciptalah hubungan yang saling selaras dan harmonis. Negeri ini memanggilmu kawan. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Ada dua pendekatan yang dalam pengelolaan sumber daya: pendekatan berbasis kekurangan, pendekatan berbasis aset, atau disebut asset based thinking dan asset deficit based thinking. Sedangkan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking adalah sumber proses pengungkapan yang fokus pada apa yang kurang dan apa yang mengganggu dan apa yang tidak bekerja. Dalam mengatasi tantangan kekurangan dalam kebutuhan pada komunitas, Craftsman dan McKnight menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh komunitas adalah kunci dari usaha perbaikan kehidupan pada komunitas perkotaan maupun pedesaan. Ada 7, yaitu modal manusia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Yang kedua adalah modal sosial, di mana ada aturan yang mengikat warga sekolah yang ada di dalamnya, yang mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dalam jaringan network. 3. Modal fisik terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, misalnya laboratorium, pertemuan. 4. Modal lingkungan alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. 5. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum. 7. Modal agama dan budaya. Upaya pemberian bantuan, empati, dan perhatian kasih sayang, unsur diri kebijakan praktis dalam kegiatan pelayanan termasuk juga kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, waris budaya, seni. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahir maupun simbolik. Agama menuntut pembentukan karakter. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan dan pengajaran pada modul 1.1. Dari pembelajaran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di modul 3.2, saya telah menemukan hal baru yang tidak saya ketahui dan pahami sebelumnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar sekolah secara kreatif agar program bisa terlaksana. Selama ini saya memiliki pola pikir yang selalu berfokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja.
Segala sesuatunya saya lihat dengan cara pandang negatif, semakin lama telah membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar saya. Bahkan program itu cenderung tidak berjalan, sering terkendala karena menghadapi persoalan keuangan, sarana dan prasarana. Sebagai akibat dari pandangan negatif serta minimnya upaya untuk membangun potensi positif. Namun sekarang saya telah mengetahui dan memahami bagaimana cara mengelola sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset serta dapat memberdayakan seluruh aset yang ada di sekitar dengan strategi 7 aset utama yang telah dipelajari. Terima kasih.